Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hijrah Bahar, kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam, hukum-hukum yang membahas tentang radiasi benda hitam, dan teori-teori kuantum. Yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Benda hitam merupakan benda yang buram dan tidak memantulkan cahaya. Radiasi benda hitam ini memiliki spektrum dan intensitas spesifik yang bergantung hanya pada temperatur benda. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang membahas radiasi benda hitam. Pertama, hukum Stefan Boltzmann. Hukum ini berbicara tentang radiasi yang dipancarkan oleh sebuah benda, di mana intensitas radiasi benda dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan P per A, di mana I yaitu intensitas radiasi, P daya radiasi, dan A luas permukaan. Daya radiasi juga dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan akui per AT sama dengan E akui E sigma AT per pangkat 4, di mana Q yaitu kalor, T yaitu waktu, E koefisien emisivitas, sigma konstanta Stefan, dan T yaitu suhu mutlak. 2 yaitu hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan tentang bagaimana spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkolerasi dengan spektrum suhu yang lainnya. Secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu lambda M T sama dengan C, di mana lambda M sama dengan panjang gelombang, T sama dengan temperatur termodinamika benda, dan C tetapan pergeseran Wien. Yang ketiga yaitu hukum Planck. Hukum ini menjelaskan mengenai rapat spektrum radiasi elektromagnetik yang dilepaskan oleh benda hitam dalam kesetimbangan termal dan temperatur tertentu. Secara matematis, hukum E sama dengan NHF sama dengan NHC per lambda, di mana E yaitu energi foton, H tetapan Planck, C cepat terambat cahaya dalam ruang hampa, lambda panjang gelombang, dan N jumlah foton. Selanjutnya yaitu teori-teori kuantum. Yang pertama itu konsep foton. Foton merupakan partikel dasar fenomena elektromagnetika. Partikel dasar ini merupakan bentuk elektromagnetik tidak bermuatan negatif. Besaran energi dalam foton memenuhi persamaan, yaitu E sama dengan HF sama dengan Hc per lambda, di mana E sama dengan energi foton, H tetapan Planck, F sama dengan frekuensi foton, lambda panjang gelombang, dan C kecepatan perambatan foton. Kedua yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah suatu gejala terlepasnya elektron. Elektron dari permukaan pelat logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Dengan demikian, besarnya potensial penghenti FO bersesuaian dengan energi kinetik elektron. EK sama dengan EPO. Dan untuk jenis logam tertentu dapat dituliskan dengan persamaan W sama dengan HFO. Dan jika frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, kelebihan energi yang diterima elektron itu akan menjadi energi kinetik elektron. EK sama dengan HF kurang W, atau EK sama dengan HF dikurang HFO. Oleh karena F sama dengan C per lambda atau FO sama dengan C per lambda, maka EK sama dengan HC per lambda dikurang HC per lambda O. Yang ketiga yaitu proses pembentukan sinar X. Aliran elektron yang menumpuk permukaan logam dapat menghasilkan foton-foton nilai X, sehingga energi kinetik elektron dapat digunakan untuk menghasilkan radiasi sinar X, dan berlaku persamaan E sama dengan EK H per lambda min sama dengan 1/2 MP pangkat 2. Keempat yaitu efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumpuk permukaan elektron diam menjadi foton terhambur elektron. Secara matematis dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut. Yang kelima yaitu sifat
gelombang pada partikel. Panjang gelombang de Broglie. Menurut de Broglie, panjang lintasan elektron sama dengan bilangan bulat dikalikan dengan panjang gelombang. 2 VRM sama dengan n lambda. Teori ketidakpastian Heyurt-Nobori. Ketidakpastian momentum P dan ketidakpastian posisi saat pengukuran kedua besaran secara bersama-sama akan diperoleh sebagai berikut. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.